Oke, berikutnya nomor 9, Pak Paulus. Pada saat early stage 1 tahun berjalan, sebagai perusahaan yang membuat brand sendiri, berapa persen budgeting operating expense yang Pak Tung sarankan untuk alokasi pada marketing dan promosi? Dan berapa persen budget yang harus dialokasikan untuk employee salary? Jadi, early stage 1 tahun berjalan, perusahaan untuk membuat brand sendiri, pertanyaannya Anda itu jadi gini, modal Anda berapa banyak? Oke, Kayak Unilever, misalnya mau mengeluarkan Rejoice atau apa, itu 3 tahun bisa rugi loh. Wow. Kalau saya salah tolong diralat, karena bukan orang internal, saya dengar dari luar kan gitu ya. 3 tahun kebayar dulu, rugi nggak apa-apa. Tapi setelah itu jadi penguasa market. Iya. Nah, Anda kekuatan modal Anda, apakah ada patokan berapa persen dari harga jualnya itu tidak ada patokan sama sekali. Kayak Tokopedia, tahukah Anda? Ya. Biaya marketingnya, kalau saya salah tolong diralat lagi gitu ya. Berapa omset penjualan itu biaya marketingnya? 1:1. Iya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar, Pak. Edan nggak? Edan, Pak. Jadi penjualannya 100, biaya marketingnya 100. Gendeng atau gendeng banget? Gendeng banget, Pak. Masa bodoh, jadi. Karena dia digerojok duit begitu banyak, yang penting menguasai market. Makanya Topet ya? Iya, Topet kerjasama dengan Pegadaian, beli emas melalui itu, jadi di Pegadaian misalnya dia dapat diskon 1,5%, dia memberikan diskon 3% atau berapa, jadi dia jual rugi. Pantesan booming orang-orang pada beli emas Tokopedia. Nah itu karena apa? Karena memang digerojok dananya. Jadi kalau pertanyaannya berapa persen budget operating expense yang Pak Watung sarankan untuk alokasi pada marketing dan promosi, tergantung berapa kuat modal Anda. Kalau modal Anda seperti Gojek, seperti OVO, seperti Grab, Topet, Bukalapak, jadi tidak ada patokan yang seperti apa enggak. Tapi kalau kita ngomong di properti, secara umum orang-orang budgetnya cuma 3%, 5%, saya 12%. Ya, kayak saya ngasih coach untuk perusahaan kaos yang mahal. Wah Pak, ini nggak bisa begini. Naikin harga. Saya mending naikin harga daripada nggak bisa jualan. Kungfunya kurang, paketnya kurang. Kurang seru, diepet-epet nggak bisa gerak, untuk apa? Mending saya naikin harga. Masih ingat 600 juta tidak laku, dijual 800 juta malah laku? Ingat Pak. Nah, itu sama, saya bilang kaos daripada yang gini terbitin yang eksklusif, yang dijahit logonya di sini kanan kiri, pakai mod emas, terus belakangnya ada tulisannya, ada tanda tangannya emas pakai miring begini, cuma jual lebih mahal. Nah, kita baru main-main di sana, kasih diskon lebih mahal, kasih gini umum ya baru seru. Itu baru top gitu ya. Terus dalam berapa persen budget yang dialokasikan untuk employee salary? Tergantung. Maksudnya tergantung lagi tuh begini loh. Anda industrinya jenis apa? Industri Pak. Terus Anda mau istilahnya, kalau saya itu gini. Jadi kalau mau rekrut karyawan, itu ada satu kita build loh. Kita bangun dari on nggak apa-apa, tapi yang paling penting nanti pintar gitu ya. Kita build. Yang kedua kita buy. Berarti kalau buy itu budgetnya kan lebih gede. Cari orang yang lebih gede. Nah kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita borrow aja, sewa. Jadi kalau bahasa pembantu itu pocokan, itu. Kalau driver itu ya ketengan itu ya. Jadi on project aja. Jadi tidak ada biaya tetapnya. Kemudian yang keempat partneran. Itu bisa ditekan yang untuk biaya operasional. Perbandingan antara BOPO, biaya operasional dengan penghasilan operasional gitu ya. Pendapatan operasional BOPO. Nah itu yang namanya gaji karyawan, bagaimana kita bisa murah. Istilahnya kan operasional itu Anda jualan tidak jualan, overhead keluar terus. Nah bagaimana overhead kita kecil, itu di dalam bisnis, tekniknya adalah kalau saya gaji seminimal mungkin. Jokel aja, naik lo gaji atau gini, tapi komisinya, nah kalau dia menghasilkan, jadi mendadak, jadi bukan biaya overhead, melainkan biaya istilahnya masuk ke promosi. Overhead. Jadi kalau begitu naik, baru kita bayar lebih tinggi. Naik begitu lebih tinggi. Iya benar. Jadi itu caranya menurunkan biaya overhead, termasuk biaya gaji. Gajinya kecil, masukkan ke komisi.
Masukkan ke bonus apabila mencapai target atau terkait dengan penjualan yang paling safe gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Yes, Pak Paulus. Pak Paulus. Terus masih berhubungan dengan pertanyaan nomor 1, dari budget allocation untuk marketing sendiri, berapa persen yang harus kita fokuskan untuk advertising online dan offline event, termasuk media lainnya Pak Tung? Sarankan media marketing terbaik. Kembali lagi ya, budget allocation marketing sendiri berapa persen yang harus kita fokuskan pada advertising online dan offline, itu sekali lagi tergantung tujuan kita. Makanya kadang kita lawan perusahaan besar itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Makanya kita butuh kungfu yang keren gitu ya. Yaitu caranya adalah, kalau mereka kan mau rugi 3 tahun tidak apa-apa. Kayak salah satu contoh dulu minuman Pocari Sweat sudah dibangun. Ternyata tidak laku. Digratisin sama dia. Dibagi gratis doang. Atau dibagi gratis kok rasanya enak dan orang seger, oh ya mau. Red Bull dulu, waduh, di marketing kan gak laku karena mereknya Keratin Daeng. Orang nggak ngerti dia, mau kok susah ini Keratin Daeng apa ini. Begitu ganti Red Bull, terus kemudian dibagikan gratis untuk sponsor di sekolah-sekolah, lapangan basket dicat, jadi untuk branding. Nah, jadi pertanyaannya itu Anda mau rugi berapa tahun terlebih dahulu? Kayak saya Wah Kuliner, itu di tahap pertama itu biaya marketingnya 50% dari biaya operasional. Jadi gaji begini, ini marketing segini juga. Bapak ya, kalau ini marketing segini lagi, ini ya kita harus jualan gitu ya. Nah, yang sekarang ini sudah mulai enggak. Jadi karyawannya lebih tinggi, marketingnya jadi sales. Jadi ada salesnya. Kita fokus kepada yang namanya catering untuk biasakan online. Itu persis seperti Jack Ma itu Alibaba. Itu kan minus, melulu. Nah, bayar karyawannya gimana? Ya kasih opsi saham lah. Saya makanya saham yang saya buat itu ratusan juta saham. Jadi kalau kita kasih saham itu gampang. Kamu tak kasih ya 10 saham, 2 saham, 3 saham. Oke, sahamku ratusan juta ya. Bagi-bagi saham. Gajinya kasih saham sebagian gitu ya. Jadi nanti kalau meledak kayak Jack Ma Together berjaya. Nah, makanya Jack Ma tuh sampai hari harus untung harus mulai profit, tak bisa harus. Tahun ini saya sama. Tahun ini untung Rp1 aja. Goalnya untung Rp1. Jadi pekpok untung Rp1. Wah Kuliner, kalau Anda pesan di Wah Kuliner gitu ya. Nah itu goalnya Rp1. Kalau sudah untung Rp1, nah ini sudah mulai menguntungkan. Investor mulai berdoyong-doyong nanti. Ya, relatif tergantung modal Anda. Kalau saya sarankan sebagai media marketing yang terbaik tergantung produk dan jasa Anda. Kalau Anda rumah, itu yang terbaik itu adalah spanduk. Rumah spanduk. Spanduk dijual rumah. Nah, jualan rumah itu 70% penjualan terdatang dari spanduk Anda. Kemudian dari mana? Facebook Ad. Nah, itu dua ini yang saya penting. Kalau Anda jualan ya harus di tempat jualannya ada spanduknya dan kemudian Facebook Ad. Bisa nggak melalui Instagram? Bisa. Bisa nggak melalui Google Ad? Bisa juga. Bisa nggak Anda melalui Twitter? Bisa sih, tapi sudah agak menurun. Oke ya, tapi ya bisa nggak Anda mulai WA Group? Bisa. Bisa nggak Anda mulai YouTube? YouTube bisa. Ini makanya YouTube saya membernya ada berapa? 6.000 ya. Iya. Sudah 6.000. Anda ikut channel YouTube saya. Ya. Subscribe di Tung Desa Waringin .tdw. Tung Desa Waringin.tdw ya. Anda subscribe di situ. Nah, itu kita bisa seru sekarang. 6.000 itu sudah mulai boleh YouTube partner ya. Kalau penontonnya 4.000 jam. Iya, 4.000 jam. Kita udah 3.000 sekian jam ya. Nah, sebelum cek ini lagi. Iya, cek ya. Cek dalam mana. Harus diisi terus, itu kan bisa jualan melalui sana ya.